Awalnya nggak naruh curiga apa-apa gitu di situ. Ya positive thinking aja gitu kan. Oh ya udahlah, yang penting ini customer udah ngebales, saya nggak takut kalau ini order fiktif gitu loh. Jadi yang ada di benak itu saat itu cuman ini order fiktif atau bukan itu aja. Bisa tolong rada majuan lagi nggak gitu? Ah nggak mau kata dia. Gelap kata dia. Emang ada apaan sih gitu? Kayak ini minta tolong, itu ada makanan saya ketinggalan di sana. Kok bisa kata dia? Iya, nanti deh saya ceritain di bawah. Ayo kita ke sana dulu. Nah, akhirnya diantar tuh kan berdua tuh sama dia. Yang mencengangkan itu apa? Begitu pas dia mau menghilang dari pandangan, tiba-tiba kepalanya dia nengok 180 derajat gitu. Gitu lihat ke belakang. Dan itu ngeliat ke saya langsung Astagfirullahaladzim gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini jam 12 malam, gue kedatangan seseorang atau gue bertemu seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia ngebit atau narik ya. Jadi narasumber gue ini seorang ojek online ya. Dan di sebelah gue udah ada Mas Boy nih. Yoi. Mas, dengan ininya nih, jaketnya nih, jaket andalan nih. Iya. Tadi langsung dari pulang narik ya langsung ke sini. Iya, pulang narik langsung ke sini. Nah, Mas Boy ini anggota dari Terbangun Tengah Malam. Dari Terbangun Tengah Malam juga nih, channel YouTube Terbangun Tengah Malam, dan dia ngojol juga ya. Setiap ini ngojolnya dari pagi sampai malam apa gimana? Iya, dari pagi enggak sih, Malam dari aja? jam 10 sampai jam 9 malam. Oke, malam pulang ya? Iya. Dan kejadian-kejadian horor yang dialamin Mas Boy ini itu dialamin malam atau siang? Malam, kebanyakan malam. Kebanyakan malam ya? Iya. Pas mau pulang berarti? Pas mau pulang biasanya. Oke. Nah Mas Boy, ini kejadiannya tahun berapa aja Mas Boy? Cerita yang pertama di 2021, cerita yang keduanya di 2022. Selang 1 tahun. Nah Mas Boy ini sering narik juga di daerah mana nih Mas? Kalau di Bandung? Di daerah Dago. Nah, daerah Dago nih, buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung, yang sering main ke Dago, kali ya ketemu Mas Boy kan. Nah sahabat lonceng, pokoknya harus nonton video ojek online stories ini dari awal sampai habis ya. Karena setiap cerita ojek online di Lonceng Misteri ini pastinya bakal menarik banget nih. Dan yang pengen jadi narasumber, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di situ ya. Dan yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, ya elah kemana aja, buruan tuh subscribe dulu, diklik itu ya. Masa nonton doang nggak subscribe? Yaudah Mas, kayak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita gas aja. Langsung kita gas aja nih. Nggak ada loncengnya Mas. Yaudah, langsung kita mulai ceritanya. Langsung gas. Kejadiannya pas di orderan terakhir pas saya mau pulang. Kejadiannya ada di Jalan Pahlawan, ya. Jadi dapat restonya itu di Jalan Pahlawan. Boleh sebut ini nggak sih, merek nggak sih? Boleh. Boleh ya. Nggak apa-apa. Nah jadi waktu itu dapat orderannya itu Ricis Factory ya, yang ada di Jalan Pahlawan. Kebetulan memang saat itu posisi lagi nongkrongnya itu deket sama restonya. Oke. Deket sama restonya. Jadi begitu pas orderan masuk, kayak biasa kan rutinitas driver pasti ngeliat handphone. Ya, udah ngeliat handphone, dilihat oh ordernya ada di sini nih. Udah tahu lokasinya, udah tinggal meluncur gitu. Meluncur sampai parkir motor udah selesai, langsung masuk ke resto. Ya, masuk ke resto, ya ketemu sama si mbaknya. Nah, kalau driver itu kan pasti konfirmasi ke kasir, minta PIN ya. Minta PIN orderannya gitu. Nah, sama si kasir udah dikasih. Terus selesai, diminta ditunggu tuh sekitar 15 menit. Karena si produknya ini dadakan gitu, si ayamnya masih ada yang harus digoreng. Nah, sambil nunggu kayak gitu, 15 menit itu ya kita nunggu lah ya. Nah, nunggu, dicek si handphone,
Di handphone ini nggak lupa ngabarin si customernya, Kak ini ordernya sesuai aplikasi ya gitu kan, kayak biasa gitu. Oh iya sesuai aplikasi mas. Nah setelah udah dibalas kayak gitu, ya sambil iseng lah ya, coba dipelajari dulu mapnya. Jadi pas dilihat tuh ternyata nganternya ini ke daerah, bisa dibilang ke daerah bukit gitu kan. Ke daerah bukit, mungkin jaraknya sekitar 5-6 kiloan dari lokasi resto ke si tempat pengantaran. Nah sambil dilihat lagi kok, oh nama jalannya itu di Ligar Mawar. Oke. Nah Ligar Mawar itu ya mungkin buat orang Bandung udah tahu, tapi kalau dari luar Bandung pasti nggak tahu kan Di ya. daerah mana nih? Tembusannya mau ke Dago Resort bisa lewat situ. Nah oke. dari Dago Resort ya udah familiar lah ya sama Dago Resort gitu. Nah jadi pas udah di resto itu udah dipelajari si mapnya. Nah tapi kok rada aneh gitu. Anehnya itu biasanya kan gini, kalau customer order itu kan pasti kita nginputin alamat sama titik koordinat supaya si driver itu lebih mudah. Bener. Ya nggak sih? Bahkan Nah, notes kan. ya ada notesnya juga gitu. Nah saat itu pas dilihat rada aneh gitu. Anehnya si titiknya itu nggak ngarah ke rumah gitu. Jadi kayak kok titiknya apa ya, bisa dibilang kayak pas di zoom lagi kok kayak di tengah hutan gitu loh. Nah pas setelah dilihat si jalan Ligar Mawar itu ternyata ada jalan buntunya. Oke, nah jadi si titiknya tuh disimpannya di jalan buntu itu di paling ujung. Kayak gitu. Nah kebetulan memang saya belum familiar lah ya sama daerah sana, makanya coba buka map. Rumah yang terakhir itu nanti kesananya itu hutan lah gitu. Nah udah sedikit gambarnya kayak gitu. Singkat cerita orderan pun udah jadi, dipanggil atas nama Kak Dali Boy katanya. Oh ya, sip. Udah dilihat, Mas udah OTW belum gitu kan? Oh iya Kak, langsung dibalaskan. Ya udah OTW, sekarang mau meluncur gitu. Nah saat itu metode pembayarannya itu pakai tunai. Oh dia bayar tunai. Ya dia bayar tunai gitu. Cuman saya tuh khawatir gitu kalau orderan tunai itu rawan akan order fiktif gitu. Benar. Apalagi ini order di malam hari, udah gitu titiknya nggak sesuai sama yang biasa kebanyakan order gitu. Cuman karena saat itu saya nggak mau gitu ya ngebatalin orderan, karena itu kan nanti ngaruh ke performa si driver, which is saya kan gitu. Akhirnya mau nggak mau kita harus ambil. Nah udah diambil, bawa tuh orderannya ya kan, tancap gas tuh langsung. Nah jadi rute menuju ke area si tempat customer berada ini melewati satu lampu merah, sama sisanya nggak ada lampu merah. Cuman mungkin karena udah menjelang malam hari, jadi ya jalanan lowong lah bisa dibilang. Ke area Jalan Ligar itu, jadi rutenya tuh gini. Sepanjang jalur masuk ke Ligar itu dia rutenya tuh nanjak gitu. Ini di jalan apa? Iya, itu di Jalan Ligar Raya gitu, Ligar Raya. Nah si customernya ini ada di Jalan Ligar Mawar. Which is berarti ketika masuk ke Jalan Ligar Raya itu, nah nanti masuk ke Ligar Mawar itu masuk lagi ke belokan gitu. Jadi kayak second road lah gitu. Nah, which is second road itu jalanannya apalagi di daerah bukit gitu, ya nggak terlalu bagus lah, bisa dibilang kerikil-kerikil gitulah jalanannya. Nah saat itu kondisi jalanan bisa dibilang apa ya, penerangannya pun cukup minim gitu, cukup minim. Terus kondisi cuacanya saat itu udah mulai rintik-rintik tuh, sama disertai ada kabut lewat gitu. Karena kan itu ke daerah bukit ya, terus cuaca emang dingin banget gitu. Cuman saya nggak berusaha buat pakai jas hujan, toh cuman rintik-rintik kecil doang gitu, nggak apa-apa lah gitu. Cuman makin lama gitu, makin nanjak si motor ini. Kok perasaan nggak enak dalam arti gini, kok ini jalanan sepi amat ya gitu, sepi amat gitu. Yang terfikirkan saat itu bukan takut akan hantu, bukan. Yang ditakutin itu cuma satu, takut ada begal gitu loh. Benar. Nah, karena sepanjang jalur itu yang lalu lalang tuh bisa dihitung. Bahkan mobil pun nggak ada yang lewat gitu loh. Ketika papasan paling cuma ada satu motor lewat, udah aja gitu. Nah, jadi sepanjang jalur itu menempuh sekitar 4-5 kilo itu, fokus itu cuma satu, ke spion, lihat ke belakang, khawatir ada yang ngikutin kan gitu. Benar. Khawatir ada begal itu aja sih. Nah, sambil ya merinding ada pastilah gitu. Singkat cerita udah masuklah udah lewat tuh, udah habis di jalan raya Ligarnya itu, tibalah masuk ke Jalan Ligar Mawarnya.
Nah, which is berarti jalanannya tuh udah ya bukan lagi jalur bagus lah gitu, ke kerikilnya itu. Jadi otomatis yang tadinya berkendara itu jadi rada dislowin gitu lah. Ya khawatir tergelincir kan gitu. Udah pelan gitu. Nah terus sambil dilihat lagi, pas dilihat lagi, saya tuh tipikal orang yang meskipun bentar lagi mau nyampe, saya udah harus ngabarin gitu supaya siap-siap gitu si customernya biar keluar, biar saya juga nggak nunggu lama. Apalagi kan ini kondisi udah malam hari lah gitu. Jadi saya ngabarin, Kak, saya sebentar lagi sampai gitu. Udah ngabarin, terus dibalas sama dia, oh iya mas katanya. Nah begitu pas udah nyampe, jadi pas udah mau nyampe ke si rumahnya ini, banyak pohon gitu ya, kiri kanannya tuh banyak pohon gitu. Banyak pohon-pohon besar gitu, dibarengi sama rumah-rumahnya juga gitu. Nah cuman yang tadi saya bilang aneh itu, si titiknya itu ada di hutan. Nah ada satu rumah di pojok yang terakhir itu, nah itu emang rumah penghuni lain ya. Itu lewat itu. Harusnya kan saya berhenti di situ. Iya. Ya. Nah tapi karena titiknya ada di sana, ya setiap driver harus ngikutin titik koordinat kan gitu. Meskipun di situ nggak ada catatan gitu. Terus sampailah di titik koordinat, bisa dibilang kayak jaraknya tuh, ya itu dead end sebenarnya, dead end gitu. Jaraknya tuh dari rumah terakhir menuju ke si titik koordinatnya itu bisa dibilang sekitar 500 meteran. Nah akhirnya parkirlah motor di situ. Udah parkir motor di situ, kondisi penglihatan itu ya cuman ada dari motor aja gitu. Jadi lampunya kan nyorot ke depan gitu ya. Which is berarti sini tuh gelap. Iya. Ya kan gelap gitu. Nah terus saya coba buka handphone gitu. Saya tanya, Kak, ini bener titiknya di sini? Diantarnya di sini? Terus nggak lama dibalas tuh, oh iya Kak, betul di situ, kata dia. Saya awalnya nggak naruh curiga apa-apa gitu di situ. Ya positive thinking aja gitu kan. Oh ya udahlah. Yang penting ini customer udah ngebales. Saya nggak takut kalau ini order fiktif gitu loh. Jadi yang ada di benak itu saat itu cuman ini order fiktif atau bukan itu aja. Iya. Nah, terus nggak lama, 5 menit berlalu, kok customer nggak muncul-muncul ini orang gitu. Terus akhirnya udah mulai gelisah lihat kiri kanan, hutan gitu ya. Pandangan udah gelap lah. Di situ juga kan memang banyak pohon-pohon besar juga gitu. Pas lihat lagi ke arah si ya lampu pencahayaan dari motor itu, wah udah mulai merinding tuh dari situ. Udah mulai merinding, terus ngeliatin handphone lagi gitu ya, ini mana sih orangnya gitu. Pas fokus saya lagi di handphone, nah terus tiba-tiba ada tuh si Mbak itu keluar. Saya nggak tahu itu dia keluar dari mana. Tiba-tiba Ya, muncul gitu? tiba-tiba muncul ada di samping kanan saya. Jadi ini posisi motor dengan kondisi cahayanya gitu, dia ke arah nggak tahu lah itu ke arah hutan itu. Nah posisi saya di sebelah kiri motor, tiba-tiba dia ada di sebelah kanan. Mas itu orderan atas nama Astria, kata dia tuh. Nah ya, oh iya betul, gitu kan, langsung refleks gitu ya. Saya udah tenang gitu, customernya muncul, oh ternyata ini bukan order fiktif nih, gitu kan. Udah pas udah kayak gitu, terus saya sempat ngeliatin gitu si pakaian yang dia pakai gitu. Emang pakaiannya warna putih gitu lah ya, rambutnya terurai gitu, Terus dia sambil tangannya tuh gitu tah. Jadi Sweater gitu? Iya kayak model sweater gitu. Jadi si tangan kanannya tuh nggak kelihatan gitu Iya. Ya mungkin itu dia lagi megang uang gitu ya. Nah udah kayak gitu dia berdiri gitu. Nah pas udah kayak gitu, oh ya Kak ini totalnya jadi 57.000 gitu kan. Saya ada feeling gitu, ini orang pasti ngasih 100.000 gitu kan. Saya harus nyiapin kembalian kan gitu. Iya. Nah udah pas udah kayak gitu, oh iya Mas ini uangnya. Jadi posisinya gini, Mas ini uangnya. Terus saya ngasihin tuh, ambil gitu si makanan, si ricisnya itu satu kantong kresek gitu. Saya ambil tuh dari si motornya. Pas diambil, pas saya mau kasihin, ini tangan si ceweknya mau ngasih uang, ini tangan saya. Iya. Nah begitu pas udah pada depan gitu kan, saya mau terima si uangnya, gini ta, si tangan si ceweknya itu mau ngasih uang itu, mau ngambil si ricisnya, tiba-tiba jatuh aja si kreseknya teh. Saya panik dong di situ. Wah, apa sudah kayak gitu? Terus si Mbak Astrinya itu terbang.
Terus saya refleks gitu ngeliat. Langsung gitu. Makanan jatuh, si mbak aslinya tuh terbang dia. Terbang ke atas pohon. Saya refleks lihat ke atas, terus langsung lihat ke bawah, nggak pikir panjang lagi, langsung ambil motor, putar balik kanan, langsung pergi dari situ. Untungnya itu motor masih nyala. Turun dari si jalan si Ligar Mawar itu, pas udah turun gitu, lewatin rumah yang terakhir yang tadi, terus ke bawah, masuklah ke jalan raya. Nah pas posisi di persimpangan ke jalan raya itu saya ketemu sama satu driver Gojek juga gitu sama. Nah pas ketemu saya berhentiin dia gitu loh. Nah emang dia lagi nganterin orderan gitu kan. Terus saya tanya di jalan kan, Mang, kalau orang Bandung kan manggilnya Mang gitu ya, sesama driver gitu. Mang, maaf gitu, punten gitu ya. Bisa minta tolong nggak? Ini mau diantar kemana orderannya? Oh ini cenah ke Ligar Mawar, cenah nomor ini. Terus saya tahu kan rumahnya yang di paling ujung tadi. Nah itu customernya si Mang driver yang ini. Mang tunggu sebentar, boleh minta antar nggak Mang? Emang kenapa? Kata dia. Nanti saya ceritain gitu. Tapi saya ikutnya tuh, saya motornya saya parkirin tuh di persimpangan itu. Nah terus saya sama si driver Gojek ini ikut, saya dibonceng gitu menuju ke si rumah si customernya itu, ke customernya dia gitu. Nah begitu udah nyampe, terus dia keluar tuh si customernya dia, udah selesai tuh transaksinya lah, udah selesai. Terus saya tanya, Bang, saya boleh minta tolong nggak? Oh iya boleh katanya. Emang kenapa gitu? Bisa tolong rada majuan lagi nggak gitu? Nggak mau kata dia. Gelap kata dia. Emang ada apaan sih gitu? Kayak ini minta tolong, itu ada makanan saya ketinggalan di sana. Kok bisa kata dia? Iya, nanti deh saya ceritain di bawah. Ayo kita ke sana dulu. Nah, akhirnya diantar tuh kan berdua tuh sama dia. Begitu nyampe, apa yang terjadi? Ternyata itu kantong ricisnya itu masih ada. Ini kepala pengen banget nengok ke atas gitu, tadi lihat yang dia terbang gitu. Masih ada nggak sih si sosoknya gitu di atas? Nah, pas udah nyampe situ, si kantong ricisnya masih ada. Ya yang ada di benak saya gitu cuman satu. Ya khawatir ini mubazir kan. Lagi pula kan kalau misalnya ini jadi order, berarti kan masuknya kategori order fiktif lah ya. Customernya nggak ada kan. Jadi ya biar saya bawa lagi lah sebagai bukti, biar nanti saya bisa laporan ke kantor buat dirembes gitu lah. Kayak gitu. Nah cuman, oh iya tadi belum diceritain ya, pas si uangnya itu dikasih, saya udah sempat nerima itu si uangnya. Uangnya udah saya sempat terima, uang udah saya terima pas dia tadi terbang. Atau saya coba iseng ngecek. Nah ternyata si uangnya itu berubah jadi daun kering gitu, warna coklat gitu. Kayak gitu. Saya kira si di kreseknya saya ambil. Ini katanya makanannya, kata si driver Gojek ini satunya itu. Iya. Terus diambil sama saya, terus akhirnya naik motor, putar balik dari situ, pengen lihat ke atas tapi nggak berani. Nah, putar balik dari situ, langsung ke persimpangan yang tadi. Nah, pas saya mau ambil motor, terus saya ceritain tuh ke si Bang Gojek gitu, ke si Mang Gojek gitu apa yang terjadi. Terus dia pun kaget gitu loh. Pas udah, ya setelah dia tahu responnya udah kaget gitu, terus akhirnya saya laporan ke kantor gitu. Nah, setelah laporan ke kantor, seorang dari orang kantor ngejawab gini, Mas bukan orang yang pertama kok katanya, yang dapat orderan kayak gini. Mas orang yang kesekian kalinya katanya ke daerah itu. Kayak gitu. Gila. Itu historinya masih ada nggak sih? Histori orderan? Si histori orderannya udah lama banget, jadi udah nggak ada. Oh udah lama, iya udah lama Iya, sih. udah lama banget tuh. Udah nggak ada. 2020 ya. Itu bisa dibilang kayak itu orderan yang paling nggak bisa dilupain sih. Gila. Tapi wujudnya kelihatan. Ada, wujudnya kelihatan. Manusia biasa. Iya manusia biasa gitu, si kakinya napak gitu ada. Mukanya juga nggak ada yang aneh. Mukanya nggak ada yang aneh, cuman memang rambutnya kan gitu kan terurai gitu. Cuman dia pakai pakaian putih gitu, kayak gitu. Celana pakai celana biasa gitu, celana tidur. Kalau celana nggak merhatiin sih, karena kan itu gelap ya. Jadi cuman bagian atasnya tuh putih gitu. Cuman nggak tahu saya lihat ke bawahnya, kan nggak sopan dong sampai liatin detail sampai bawah gitu. Tapi emang nggak ada yang aneh ya? Gak ada yang aneh.
Karena nggak tahu ya pokoknya yang kepikiran saat itu ini order fiktif sama begal gitu loh. Kayak gitu. Terus pas dia terbang ngeluarin suara nggak? Cuma terbang Enggak, langsung. dia terbang. Jadi begitu si kreseknya. Dia sempat nerima si kreseknya. Saya terima uang, dia menerima kresek. Nah, cuma sama dia dijatuhin. Iya. Dek, jatuh terus dia langsung terbang gitu. Cuma kebayang ya kalau misalnya dia terbang sambil ketawa atau apa kan itu lebih Tapi emang terrifying lah ya. emang apa adanya kayak gitu Iya, ya? apa kayak gitu aja. Dia cuma terbang aja. Gila. Cepet nggak pas slow motion? Nggak cepet ya? Kayak loncat ya? Kayak terbang aja biasa, teng gitu langsung. Wah, gitu terbang aja. Ini bisa dibilang masih tahun-tahun ya setahun yang lalu lah. Masih baru gitu, masih baru. Cuman ini datangnya waktu saya masih pakai atribut Grab lah gitu. Nah, jadi kan saya ada transisi dari Grab pindah ke Gojek gitu. Nah, waktu itu lagi jalan Grab gitu. Nah, jalan Grab saat itu dapat orderannya itu di Jalan Pasteur. Ya, Jalan Pasteur. Ya udah pada tahu lah ya Pasteur. Nah, Jalan Pasteur dapat orderannya itu itu tempat pengantarnya di Pasteur, tapi dapat orderannya itu di Jalan Tubagus Ismail. Dekat McD Simpang Dago lah, dari daerah situ. Nah, salah satu resto yang bisa dibilang ya cukup terkenal juga gitu. Nah, saat itu si orderannya itu nganter makanan sama buah-buahan. Nah, yang menarik di sini adalah si yang ordernya itu bukan dari Bandung gitu. Kayak yang ordernya ini dia dari Surabaya gitu. Jadi di situ tuh di orderannya ada notes. Nah, Pak tolong antarkan makanan sama buah-buahan ini ke pasien di salah satu rumah sakit yang ada di Pasteur gitu. Nah, setelah baca chat itu kan sebenarnya saya rada kerung ya, maksudnya rada malas juga gitu kalau nganter ke daerah rumah sakit. Kenapa? Karena ojol itu kan nggak boleh masuk gitu kan, nggak boleh masuk kalau pakai atribut. Aturannya gitu. Mau di rumah sakit manapun yang ada di Bandung. Gitu ya. Di Bandung. Apalagi ini harus diantar sampai ke kamar pasien gitu. Nah, dia requestannya kayak gitu. Oh iya, satu lagi catatannya, si customernya ini dia kan dari Surabaya. Nah, requestannya itu, Mas, tolong jangan bilang kalau orderan ini dari saya. Dia bilang gitu? Iya, dia kayak gitu. Kan aneh juga ya sebenarnya. Mas bilang aja dari temennya, kata dia. Cuman kan saya mikir, nanti si pasiennya pasti nanya temennya yang mana, kan ada namanya kan gitu kan. Nggak apa-apa Mas, bilang aja kayak gitu dari temennya. Ya udahlah. Ya mintanya kayak gitu ya turutin lah. Pas di pintu depan itu kan ada satpam, ya kan. Ya, satpam nanya lah ya, Pak ada bisa dibantu? Pak saya mau ke kamar ini atas nama ini, tapi saya nggak tahu dia masuknya hari apa. Oh gitu, sebentar Pak, kalau gitu saya bantu cekin dulu. Udah dicek sama si penjaganya teh. Oh iya Pak, ini ada katanya di lantai 5. Lantai 5 kamar, saya lupa sih kamarnya berapa, 5B kalau nggak salah. Kamar ini, tapi untuk lebih detailnya nanti silakan ditanyakan lagi aja sama suster yang di lantai 5 Pak. Dia bilang gitu. Iya, station kan. Udah kalau kayak gitu kan. Makasih ya Pak ya, gitu sambil bawa makanannya gitu. Menujulah ke lift. Masuk tuh dari lobi itu menuju lift di lantai 1. Nah, pencet ini ya tombol lift gitu. Pintu lift kebuka. Nah, ada satu suster tuh di belakang saya. Ya kan? Satu suster di belakang saya ikut masuk. Nah, di dalam lift itu cuma berdua tuh. Posisi di liftnya itu saya di deket tombol. Nah, si susternya di belakang. Biasa kan kalau di lift itu banyak kaca-kaca juga gitu kan aluminium ya. Aluminium gitu ya. Jadi saya bisa lihat lah gitu di belakang kayak gimana gitu, ada siapa gitu. Nah, begitu pintu lift udah ketutup, ya mata ngelihat lah ya gitu si muka susternya gitu. Ya susternya nggak ada yang mencurigakan gitu, nggak ada. Jadi cuma biasa aja gitu. Lantai 1,
naik gitu lantai 2, naik lantai 3, naik ke lantai 4, harusnya lantai 5 ya. Iya. Liftnya nggak mau di lantai 5. Berhenti dia di lantai 4. Waduh. Tak, udah. Lantai 4, udah ting, bunyi kan, keluar. Pintu lift kebuka, terus saya kepalanya nongol keluar gitu ya. Kayaknya bukan ini deh. Ini lantai 4, tadi kan bilang lantai 5 ya. Nah, saya nggak lihat tuh di belakang, nggak lihat gitu. Pas saya tengok kiri tengok kanan, kayaknya bukan ini deh. Terus ada Nur Station juga kan, tapi kok kosong gitu. Kosong gitu. Kok kayak nggak ada aktivitas gitu di lantai 4 ini. Sudah kayak gitu. Kayaknya bukan deh. Nah begitu pas mau masuk lagi, pintu lift kok tutup. Saya nggak lihat tuh ada yang keluar. Pas dilihat tengok ke belakang, si suster yang tadi tuh udah nggak ada. Ya. Nggak ada itu suster yang tadi, nggak ada. Hilang gitu ya? Iya, nggak ada. Saya nggak lihat gitu, dia keluar dari liftnya nggak lihat. Nah pas udah kayak gitu, akhirnya saya buka lagi tuh pintu lift. Buka lagi si tombolnya gitu, dipencet lagi gitu. Bukalah tuh dia si lantai 4-nya. Dia emang nggak mau gitu, nggak mau naik ke lantai 5 gitu. Padahal kan ada tombolnya gitu lantai Turun 5. pun nggak mau ya? Ya turun harusnya mau. Tapi emang mau ke atas kan? Iya, cuma kan saya tujuan mau ke atas, jadi pintu lift lantai 4 kebuka, saya akhirnya keluar tuh dari situ. Yang terpikirkan itu cuma satu, tangga darurat ya nggak? Oh iya benar. Iya nggak? Karena kan emang lagi ngejar waktu juga nih gitu, biar si orderan ini biar cepat sampai lah gitu. Karena juga saya mau langsung pulang kan setelah ini gitu. Akhirnya menujulah ke tangga darurat. Ke tangga darurat, naik, nggak ada kendala di situ, nggak ada. Sampailah di lantai 5. Lantai 5, tengok kiri, tengok kanan. Oh itu Nur Stationnya ada kan. Nah di dalam ruangan itu tuh, ya ada suster juga, ada beberapa suster kan. Nah cuman ada satu suster yang bikin saya langsung keingetan gitu loh. Set begitu nyampe, tapi kayak yang ragu gitu loh, kayak kenal gitu ini suster, tapi di mana gitu kan. Cuman karena pikiran udah fokusnya pengen cepet ke kamar pasien gitu, ya akhirnya saya nanya lah ya, karena kan saya juga nggak tahu gitu kan lokasi kamarnya ada di mana. Saya tanya lah sama si suster, tok, gitu kan, dibuka tuh si kacanya. Ya Pak, ada yang bisa dibantu gitu kan, karena pakai masker jadi suaranya gitu lah ya, kurang terdengar jelas gitu. Ini saya mau nganterin ini, tapi saya nggak tahu kamarnya. Ini kamarnya 5B kalau nggak salah. Oh iya Pak, itu ada di sebelah sana. Bapak silakan masuk dari pintu yang sebelah kanan ini Pak, dia bilang gitu. Terus dari situ kemana lagi? Ya nanti masuk lagi aja Pak ke situ, nanti akan kelihatan katanya pintunya. Suster yang ngomongnya tuh kenalin nih. Bukan, beda lagi. Iya. Ini suster yang lain. Suster yang saya kenali itu satu lagi ada di yang nggak tahu lagi aktivitas apalah gitu. Jadi saya komunikasinya sama suster yang lain gitu. Terus pas sudah kayak gitu, oh pintunya ini, udah saya masuk sambil bawa si pesanannya gitu. Begitu pintu kebuka, yang saya lihat itu ada pintu lagi. Oke. Jadi kayak pintunya tuh model-model kayak yang di, tau gak sih kayak yang di Meksiko, kayak di bar-bar gitu loh. Jadi pintunya tuh pintu kayak dia terbuat dari kayu gitu. Jadi begitu saya dorong itu kan dia ngebuka gitu. Iya. Nah gitulah gambaran pintunya itu kayak gitu. Begitu saya dorong pakai tangan gini, dia ngebuka. Yang saya lihat itu dia kok ada pintu lagi. Nah, pas saya dorong lagi, ada pintu lagi. Waduh. Nah, terus saya tengok ke atas. Nah, emang itu ada ruangan gitu. Ruang isolasi. Nah, terus di sebelah kanannya juga ada ruang apalah gitu. Pokoknya nggak tahu ruang janitor, nggak tahu ruang apa gitu. Nah, buka pintu lagi. Loh, ada pintu lagi gitu loh. Itu saya hitung kalau nggak salah ada 6 pintu kalau nggak salah. Set. Nah, pas sudah kayak gitu, lihat lagi. Nah, terus pas pintu yang ketiga itu, saya lihat di situ ada kamar R gitu, ruang R 5A sama 5B gitu. Cuman kan saya nggak yakin gitu ya. Jadi emang pintunya kan kalau dari luar emang agak samar-samar gitu ya, ngelihat ke dalamnya itu emang rada kurang jelas gitu. Saya sambil ngintip gitu. Oh ini bukan sih gitu. Tapi ragu gitu ya. Saya buka lagi tuh pintu sampai ke pintu ke-6 dan itu begitu pintu ke-6 kebuka, pas lihat tengok ke kanan itu hallway gitu, lorong gitu. Lorong panjang gitu loh. Lorong panjang gitu.
Nah pas sudah kayak gitu, nah saya lihat tuh ada petugas gitu satu di ujung. Akhirnya saya tanya tuh sama dia, mas minta tolong saya mau ke kamar ini, tapi saya nggak nemu di mana kamarnya. Tadi suster yang depan udah ngasih tahu katanya di ruang pintu ini, tapi saya juga nggak tahu, nggak nemu. Oh ini ada pak, kata dia, di sebelah sana. Mari saya tunjukkan, kata dia. Tunjukin. Terus sama dia, ini pak, nanti bapak masuk lagi aja dari pintu ini, yang pintu dari ke-6 ini, pintu 6 ini. Saya masuk lagi. Nah dia pergi aja udah ya gitu. Itu balik lagi? Iya, gitu. saya balik lagi tuh ke pintu yang itu. Akhirnya saya bukain tuh sampai 6 pintu. Wah, nggak nemu juga gitu. Terus akhirnya saya inisiatif kan, wah ini saya bisa kelamaan nih di sini gitu, nggak nemu. Kepikiran cuma satu, balik lagi ke nurse station, ya nggak? Nah, balik lagi ke nurse station itu, nah saya lihat kan tadi ada 2 ya, ada 2 nurse ya. Akhirnya ketemu lagi tuh sama si nurse yang komunikasi yang pertama kan. Sus, tok, ya pak gitu. Ini tadi saya udah kesana tapi nggak nemu kamarnya yang mana. Bisa tolong dipandu nggak? Saya bilang, saya nanya gitu. Saya kira dia kayak muka bete gitu loh. Jadi kayak, masa sih gitu aja nggak tahu gitu loh. Kalau ibarat kata ngomong mah gitu. Kalau dilihat dari mimik wajah gitu ya. Udah akhirnya, yaudah pak, mari saya bantu. Dia keluar dari si nurse stationnya. Saya tungguin sambil nengok kan. Nah, tertujulah tuh ke si nurse yang satu lagi. Begitu dia keluar, dia kan ngelewatin tuh, posisi ngelewatin si nurse yang satu lagi aktivitas kan. Begitu dia keluar dari pintu itu, kok saya ngelihat mukanya tuh kayak kenal gitu. Terus langsung keinget gitu. Ini kok kayak nurse yang tadi di dalam lift gitu. Nah, tapi langsung cepet-cepet buang tuh pikiran itu jauh-jauh gitu ya. Udahlah, yang penting ini saya harus profesional dulu lah, harus beresin ini tugas dulu, beres. Udah keluar, mari pak. Ya udah langsung, ya udah ikutin gitu ya, ngikutin si nurse-nya. Dibuka pintunya 1, 2, 3. Nah ternyata bener tadi yang di ruang yang 5A 5B itu. Ini pak ruangannya yang sebelah sini. Oh di sini. Iya pak, silakan, kata dia. Terus akhirnya si suster itu menghilang aja ya. Baliklah dia ke nurse stationnya. Saya buka pintunya, atas nama, sebutlah mbak siapa ya, Mbak Mawar lah misalnya. Mbak Mawar gitu, yang nyaut tuh, jadi kamarnya tuh dia ada satu, tapi disekat sama hordeng gitu loh, jadi ada 2 pod gitu, ada 2 bangsal gitu. Ada 2 bed ya? Iya, ada 2 bed gitu. Nah ternyata si Mbak Mawar ini posisinya ada di bed yang kedua, which is ketutupan si hordeng kan. Terus kata yang si bagian yang pertama ini, itu pak sebelah sana, kata dia. Oh iya makasih. Saya kira hordengnya dibuka, atas nama Mbak Mawar ya. Oh iya mas, betul. Nah ternyata si Mbak Mawar ini berdua tuh. Nah oh iya tadi saya lupa nyeritain kalau si pengirimnya ini cuman bilang nggak ada yang nemenin, katanya nggak ada yang nemenin. Tapi pas saya di situ ternyata ada yang nemenin kan, sama cewek juga gitu. Nah pas udah kayak gitu, Mbak ini ada pesanan, titipan pesanan gitu dari temennya. Terus refleks kan dia nanya, temennya yang siapa pak namanya gitu, kata Mbak Mawar teh nanya ke saya. Gimana ya? Saya sambil garu-garu gitu. Ini sih di sini titip pesannya dibilang dari temennya aja gitu. Oh gitu. Saya kira diterima tuh si makanannya kan, sama si buah-buahannya juga, sama si temennya yang satunya lagi tuh si yang nemeninnya. Udah kayak gitu. Ya udah pak kalau gitu makasih ya pak ya. Ya sama-sama. Saya nggak lupa buat fotoin kan, buat kirim bukti ke si pengirimnya bahwa makanannya udah sampai gitu, udah diterima. Terus saya foto, saya kirimin. Kak, ini udah selesai ya, udah diterima sama Mbak Mawar. Oh ya udah kalau gitu mas, makasih banyak ya mas ya, kata dia, udah mau bantuin saya. Nanti tipnya di terakhir, kata dia. Oh ya udah. Dari situ saya selesain tuh orderannya. Udah selesai orderan, saya matiin aplikasi. Khawatir ada yang masuk lagi kan orderannya. Nah dari situ saya keluar dari si ruangan itu. Saya harus ngelewatin 3 pintu berarti kan, pintu keluar gitu. Nah, pas pintu keluar gitu, pas lewat ke si nurse station yang tadi, udah nggak ada tuh, udah nggak ada si nurse-nya yang 2 orang itu teh di ruangannya, udah nggak ada. Pas udah nggak ada,
ya udahlah mungkin lagi pada ini ya. Istirahat. Saya juga nggak terlalu udah nggak butuh gitu kan. Masuk ke lift, which is itu kan di lantai 5 ya. Iya. Nah saya buka tuh, ting, gitu. Kok pintu lift nggak mau ngebuka gitu loh. Ya udahlah, kepikiran lagi ya, udah tangga darurat ya, terpaksa kan gitu. Nah masuklah ke tangga darurat. Nah begitu pas mau masuk ke tangga darurat itu, berarti kan posisi turun ya, mau ke lantai 4 kan. Nah mau naiknya kan di lantai 4, tadi juga bisa kan dari situ. Nah pas sudah mau turun ke lantai 4, kan biasa suara langkah gitu. Tapi kok suara langkahnya kayak ada lebih dari 1 gitu loh. Jadi kayak banyak gitu loh, tek 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 gitu loh. Terus pas saya berhenti, pas di anak tangganya itu pas berhenti, terus saya dengar gitu di belakang tuh ada suara gitu. Yang mau turun juga ke lantai 4 gitu. Ada suara srek, srek, srek gitu. Srek gitu suaranya. Tiba-tiba badan tuh kayak kesetun gitu, kayak ke-stun gitu loh, diam gitu, stunning gitu loh, nggak bisa gerak gitu loh. Tangan megang ke tembok gitu. Gini, berarti kan posisinya itu pas mau turun gitu, saya posisi ada di sebelah kanan, which is berarti sebelah sini bisa tuh dilewatin, sebelah kiri saya kan. Nah, posisi tangan udah megang tembok gini, badan tuh udah kayak kesetun, udah nggak bisa gerak gitu. Mau nggak mau, ya harus menyaksikan apapun yang terjadi kan gitu. Nah, terus turun tuh dari atas, srek, srek. Pala tuh pengen nengok gitu. Saya berani deh buat nengok, beraniin buat nengok. Pas tengok, itu suster yang tadi saya lihat di lift. Yang pertama, yang tadi ngilang, itu sama yang tadi di Nur Station itu. Itu orang yang sama ternyata. Orang yang sama, dia turun, srek, dia posisi ngesot. Jadi posisi gitu tuh. Posisi kaki kirinya itu dia di bawah gitu. Nah, kaki kanannya di sebelah sini. Dia ngesot gitu, saya pakaiannya pakaian suster, masih ada topinya gitu, rambut terurai gitu. Tapi posisi kepalanya miring gini. Ngedeng gitu, senget gitu. Si mukanya itu ada darah-darahnya gitu di sebelah sini. Gitu tah. Terus ada ya di bagian bawah roknya gitu, ya ada ceceran darah juga gitu sama yang di sini di pakaiannya juga gitu. Dan itu selama proses itu saya menyaksikan si suster ngeset itu turun dan dia ngelewat sebelah kiri. dilewat aja gitu. Ya dilewat. Dia kayak nggak terjadi apa-apa, kayak nggak ada saya di situ. Dia cuma lewat aja saya. Dan posisi saya tadi ke stun gitu kan gini, sambil ngeliat kan. Itu kan dari atas ya, dia turun saya. Ngeliat, bener-bener ngeliat kayak akhirnya sampai ke bawah. Itu saya nggak tahu itu berapa lama itu proses itu ya. Saya sampai pada akhirnya udah nyampe di ujung tangga darurat itu yang mau ke lantai 4. Nah, yang mencengangkan itu apa? Begitu pas dia mau menghilang dari pandangan, tiba-tiba kepalanya dia nengok 180 derajat itu. Gitu lihat ke belakang. Dan itu ngeliat ke saya, langsung astagfirullahaladzim gitu. Langsung kayak, wah gila sih. Langsung kayak enggak, itu juga masih belum bisa gerak. Masih tetap stun gitu kayak gini. Pasti udah nengok gitu. Setiap kepalanya balik lagi, masih langsung menghilang. Begitu dia menghilang, terus langsung tiba-tiba badan langsung kayak udah langsung bisa ke ini lagi gitu, bisa gerak lagi. Terus langsung dari situ cepet-cepet turun dari situ. Tok, langsung ke lantai 4 dalam lift. Udah keringet, udah bercucuran, udah nggak tahu lagi lah. Nah, yang pertama tadi lihat di lantai 4 itu nggak ada aktivitas. Nah sekarang ada aktivitas. Nah, di dalam di ruangan Nur Station itu ada satu nurse yang dia ngeliatin saya gitu, kayak yang ini orang kenapa gitu loh, kok mukanya pucat gitu ibarat kata kalau ngomong mah gitu ya. Ya udah kayak, udahlah, pintu lift pencet gitu, pintu lift ngebuka lantai 4, saya masuk. Jadi yang tadinya biasa posisi di dekat tombol itu, saya langsung mundur gitu loh, paling ujung. Ya khawatirnya kan ada sosok gitu ya, jadi kayak pintu lift ketutup, turun tuh, langsung pencet ke lobby gitu, area lobby. Turun ke area lobby, begitu udah lift kebuka, ada satpam tuh di situ.
ngeliatin saya gitu. Ya dengan muka pucat gitu ya, masih keringetan gitu. Muka panik gitulah. Kayak, "Pak, Bapak baik-baik aja?" kata dia. Ya iya baik-baik aja. Gak apa-apa gitu. Tapi dia kayak natapnya tuh kayak aneh gitu loh. Ini orang kenapa sih gitu loh. Terus nggak, ya udah setelah itu pergi meninggalkan si rumah sakit itu. Selesai. Gila. Anjir. Berarti kebetulan aja emang yang orang nggak ada yang aneh ya tentang orderannya mah orderan beneran berarti. Orderan beneran dan itu dia bayarnya pun pakai waktu itu kan pakai OVO berarti ya kalau Grab ya, Grab Pay gitu pakai OVO. Dan itu uangnya ada, keterima sama saya ada. Orderan beneran. Orderan normal gitu biasa. Oke. Rumah sakitnya, oke kita nggak sebut rumah sakitnya apa ya. Berbahaya. Yang pasti rumah sakit gede ini. Iya, pasti rumah sakit gede. Tapi aneh, ada lantai 4 ya. Biasanya nggak ada lantai 4 ya. Nah itu aneh, makanya. Di rumah sakit itu ada lantai 4? Ada lah, ada lantai 4. Gila. Itu dah dia. Lantai 4 itu berbahaya sebenarnya. Kenapa nggak lantai 4, nggak ada lantai 3 langsung lantai 5 gitu biasanya kan? Biasanya ada gitu. Ya? Ini ada, makanya aneh. Unik nih. Yang pernah ke rumah sakit itu tahu biasanya. Tahu lah, pasti. Ya. Ada lantai 4-nya, beda sendiri. Beda sendiri. Oke Mas Boy, di cerita Mas Boy yang pertama nih, yang si Astrid nih, Mayang nih. Iya. Katanya ini bukan Mas Boy dong nih yang ngalamin pertama kali. Betul. Pernah ada yang ngalamin juga. Pernah ada yang ngalamin. Sosoknya sama nggak sih? Dia emang itu aja deh sosoknya. Sosoknya sama kayak gitu. Waduh. Di tempat yang sama, kan itu dapat informasinya dari si customer service-nya kan, dari customer si yang pusatnya. Cuman kalau sosoknya itu, emang kan dia sempet nggak tahu ya, pernah ada yang posting gitulah di Facebook gitu. Jadi di kalangan driver itu rame itu cerita itu. Oh, sempet rame ya? Sempet rame, cuman saya cari lagi postingannya ternyata udah nggak ada, udah dihapus sama si ownernya, sampai nggak tahu ya. Jadi emang sosok itu selalu ada di jalan itu, di jalur buntu itu. Di Ligar Mawar itu. Ligar Mawar. Jalan Ligar Mawar. Jadi kalau misalnya nanti kalian penasaran, coba aja googling gitu ya, Ligar Mawar. Nanti di situ ada jalurnya tuh gini. Ada nama apa, papan ya, papan nama gitu ya. Iya, papan nama. Papan nama jalan gitu. Ligar Seroja, Ligar Mawar. Nah, ada dua jalur itu. Nah, Ligar Mawar itu buntu ujungnya. Kalau yang ini dia nembusnya nanti ke Dago Pakar Resort gitu. Nah, ini bisa di-googling ya. Bisa di-googling itu. Ya. Tadinya sih sempet pengen kayak waktu itu sempet saya ke temen juga kan nge-share gitu. Ini gue lagi di sini loh gitu. Gue lagi di sini, posisinya deket nih sama si tempat kejadian. Tadinya mau gue fotoin, cuman karena saat itu gue lagi ngejar target, jadi nggak sempet gitu buat motoin, kayak gitu. Oke Mas Boy, berarti ini sebenarnya customer service pun udah tahu ya. Dan sebenarnya pernah nggak sih iseng nanya sama customer service-nya kayak ini tuh emang udah seberapa sering gitu? Ada nggak sih? Kalau seringnya sih bisa dibilang nggak sering ya, maksudnya jadi kayak ada selang waktunya gitu. Saya juga nggak tahu detailnya kayak gimana gitu. Cuman dia bilangnya Bapak bukan orang yang pertama gitu kan yang dapat orderan kayak gini gitu. Jadi udah nggak apa-apa Pak, makanannya Bapak bawa pulang aja, katanya dikasihin ke panti asuhan silakan. Nanti ini bakal tetap saldonya balik lagi gitu. Jadi nggak ngaruh. Customer service Grab dan Gojek ini berarti emang ya udah mengiyakan ya kalau sebenarnya emang ada orderan kayak gini tuh ada ya? Ada banget kayak gitu. Bukan maksudnya ya kok kadang nanti ada nih, pasti ada yang nonton nih, pasti ada. Kok hantu bisa main aplikasi? Nah itu pertanyaan yang lumrah banget di cerita horor ojol pasti gitu. Kok hantu bisa main aplikasi? Ya emang ada ya, mau gimana? Ada ya. Tapi ini boleh nggak maksudnya nyeritain gitu jawabannya ini sebenarnya ada loh gitu. Iya boleh lah. Nah boleh. Buat kalian kalau mau penasaran kenapa ini hantu bisa ngorder, bisa langsung cek channelnya TTM. Nah di sana nanti ada jawabannya. Kayak gitu. Di channel TTM yang apa nih judulnya nih? Apa ya? Cari aja ojol. Itu cerita paling pertama ya. Cerita paling pertamanya ojol. Nah, itu ada jawabannya nanti di situ. Oh itu kenapa bisa ini ada di sana jawabannya ya? Iya ada di sana. Jadi buat sahabat lonceng ini ada di sana ya jawabannya. Yang kepo kenapa hantu bisa main aplikasi, penjelasan ada di sana pokoknya.
Nah itu tadi cerita dari Mas Boy ini, sahabat lonceng ya. Pokoknya sahabat lonceng nih udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih mampir ke channelnya Mas Boy nih, karena Mas Ojol yang satu ini nih udah gabung dengan channel YouTube ya, namanya TTM dengan Mas Pian ya. Iya. Dan Mbak Rachel sama Mbak Dita juga. Iya. Terbangun tengah malam. Jadi buat temen-temen yang emang kiranya jauh ya Mas ya, rumahnya jauh, nggak bisa ke Bandung atau nggak bisa ke Jakarta, ya yang di luar Pulau Jawa lah intinya ya. Dan punya cerita-cerita yang horor yang emang serem banget, tapi ini nggak ada wadahnya nih buat cerita, itu bisa langsung hubungin TTM. Karena konsepnya TTM ini Zoom ya, online, jadi bisa cerita di situ, oke? Jadi bisa langsung ke TTM, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Dan yang terakhir, thank you banget buat Mas Boy udah Sama-sama. cerita di Lonceng Misteri dengan ceritanya yang sangat epic ini ya Mas ya. Thank you banget. Sama-sama. Nanti kalau ada kejadian baru lagi boleh Bang hubungin lagi. Boleh, siap. Nanti kita ke Bekasi aja Bang. Jangan ke Bandung lagi. Ya Bang ya, thank you Mas ya. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio itu ya. Dan akhir kata, gue Gilang Aditya izin pamit. Dan saya Mas Boy dari Terbangun Tengah Malam. Izin pamit. Izin pamit. Bye-bye. Bye-bye.